Dan intinya puji dan syukur hak dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang baik ini kita dari berbagai penjuru kota Samarinda bisa dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah di permukaan bumi, yaitu masjid. Selawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pembawa risalah dinul Islam, dan insya Allah kita semua berharap tidak akan tertukar akidah kita, tidak akan dimatikan kecuali dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, sebagai rasa terima kasih dan apresiasi kami, pertama kami mengucapkan jazakumullah khairun kasir kepada seluruh pengurus dan pembina Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Kalimantan Timur di bawah binaan Bapak Dr. Nas Haji Adi Mulyadi atau juga Bapak Wagub Kaltim, dan di bawah pimpinan Al-Ustad Haji Sarmian Maskur SPD MM, dan saudara saya dunia dan akhirat salah satu koordinator Majelis Ukhuwah Islamiyah yaitu saudara Endang Kurniawan. Luar biasa, sebagai bentuk apresiasi kami sejak malam 21 terakhir senantiasa iktikaf ini banyak dan bertambah banyak sampai halaman parkir penuh. Subhanallah. Saya juga minta ampun maaf kepada para jemaah tadi, saya sempat melintas karena sudah mau takbir, bangku saya digeser oleh salah satu teman, terpaksa saya sempat melintas padahal saya tahu itu tidak boleh. Jadi saya minta maaf yang sudah terlanjur takbir, karena saya mau upayakan sop-sopnya makin dekat. Para hadirin sekalian, juga sebelum kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini, beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama juga permohonan maaf, barangkali kami dari jajaran staf pengurus Masjid Nurul Mukminin Pemprov Kaltim tidak bisa maksimal. Contoh banyaknya kotoran dan sampah-sampah yang bisa tidak sempat dibersihkan karena petugas kami sejak bertugas pada awal zuhur, asar, dan juga ada lomba-lomba Ramadan sehingga tenaga mereka betul-betul sangat terkuras. Dan alhamdulillah pada setiap sorenya juga kami membukakan puasa hampir rata-rata 300 orang, dan ini memerlukan pelayan yang sangat prima dari para hadirin sekalian. Oleh karenanya kami mohon maaf, mungkin dari segi kebersihan masih ada terkendala. Mudah-mudahan ke depannya ini akan kita evaluasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian informasi yang kedua, insya Allah masjid kita sudah mendapatkan SK Basnas Provinsi Kalimantan Timur untuk OPJIS, pengelolaan unit zakat dan fitrah. Nah ini sebagai gambaran baru sekitar 10% dari hasil pengumpulan kita. Makanya kami mengimbau para hadirin sekalian, silahkan menyalurkan zakat fitrah, infak dan sedekahnya pada tahun ini untuk kami salurkan kepada tetangga-tetangga di masjid ini di Kelurahan Jawa ini sekitar 40 RT yang bergabung. Nah mudah-mudahan kepercayaan Bapak Ibu saudara sekalian akan kami berdayakan untuk penerima manfaat zakat fitrah tersebut. Kemudian selanjutnya kami terima kasih kepada Bapak Haji Anas yang membawa penceramah ini, beliau Al-Syekh Amir Azuri. Beliau ini dari Jakarta, ya luar biasa, keturunan Belanda, jadi gagah betul, ganteng beliau. Alhamdulillah, dan masih single ini ya. Silahkan, mudah-mudahan kita doakan beliau dapat jodoh di Samarinda, bisa menetap di Samarinda, amin. Ya mohon maaf saya cerita malam tadi beliau juga tampil tetapi ada sedikit kendala. Ya insya Allah beliau tampil pada pagi hari ini memberikan pencerahan kita. Seperti biasa waktu kita ceramah ini maksimal 30 prolog beliau, kemudian kita lanjutkan muzakarah, diskusi tanya jawab maksimal sampai waktu suruk. Suruk hari ini jatuh pada pukul 6:02. Oleh karenanya nanti kita juga menghimbau para hadirin sekalian, ada satu lagi selain tulubul ilmi ini, kita melaksanakan sholat isyraq secara berjamaah. Pahalanya sebagian besar sudah tahu, insya Allah itu seperti orang beribadah haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya
mari kita nanti menuntut ilmu dan diskusi sampai waktu isyraq dan memasuki waktu suruk. Baik para hadirin sekalian, mari kita mendengarkan secara sesama uraian hikmah yang akan disampaikan oleh Syekh Amir Al-Zuhri. Kepada beliau kami persilakan dan kami sudahi ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi al-athhar wa sahabi al-akhyar adada ni'millahi wa afdal, amma ba'd. Alhamdulillah alamin, kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan dua nikmat yang luar iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita hanturkan yang paling terbaik kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, anak cucu keturunannya dan sahabat serta pengikut setianya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah taala, Imam Ahmad rahimahullah taala pada suatu hari ditanya, "Ya Imam, ma ra'yuka fi qaumin idza dakhalu Ramadan yata'abbaduna ila Allah bikulli ta'abbud yaqra'una al-Qur'an wa yabkun wa yusabbihun wa yukabbirun ويقومون ويصلون في الليل ومع ذلك." Dia bilang, "Ya Imam Ahmad, apa hukumnya, bagaimana pendapat engkau terhadap satu kaum kalau masuk Ramadan beribadah kepada Allah, menangis, salat, bertasbih, takbir, tapi belum selesai, walakin idzan salakhu minhu adu ma kanu alaih." Tapi kalau dia sudah keluar dari Ramadan, kembali lagi. Maksudnya malas lagi sholat, malas lagi ngajinya, malas lagi baca Qur'annya, malas lagi, nggak ada nangisnya lagi di luar Ramadan. Apa kata beliau? Hum ubbad Ramadan wa laysa ubbad Rabbi Ramadan. Mereka itu penghambaannya terhadap Ramadan, bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hambanya Ramadan, bukan hambanya Rabb Ramadan, bukan hambanya menciptakan Ramadan. Karena yang menciptakan Ramadan bukan hanya untuk menyuruh ibadah kita hanya 1 bulan, tapi Allah juga menyuruh di 11 hari yang di 11 bulan yang lainnya. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadiniyin. Jadilah rabbaniyin yang selalu ikut kepada Allah, jangan jadi ramadaniyin yang hanya ikut di bulan Ramadan. Ya, kita penghambaannya mesti total kepada Allah. Kalau Allah disembah di bulan Ramadan, maka Allah itu disembahnya di bulan Muharram dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ditakuti di bulan Ramadan, maka dia dari Syawal sampai Ramadan berikutnya mesti takut kepada Allah. Kalau dia salat di bulan Ramadan, dia mesti salat kepada Allah. Oleh karena itu pertanyaan di bulan Ramadan, madza kunna ba'da Ramadan, apa yang terjadi terhadap kita di setelah bulan Ramadan. Kalau kita pada bulan Ramadan salat tarawih, salat tahajud, salat lail, salat witir, ngaji, baca Quran, zikir, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah di luar Ramadan tidak lagi, tidak ada gunanya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, kata Nabi, man nawa an yaf'al khairat faqat fi Ramadan lu'in. Barang siapa yang berniat hanya berbuat baik di bulan Ramadan, dilaknat. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan orang na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik yang bermaksiat di bulan Ramadan, yang lalai di bulan Ramadan. Nah, jadi pertanyaannya di bulan Ramadan, apa yang kita di Ramadan yang terakhir apa yang kita perbuat? Sebelum kita jawab itu, ada beberapa hal, ada 4 hal yang kita mesti kerjakan sebelum
selesainya Ramadan ini. Yang pertama mungkin sudah sering sekali kita dengar, tapi kata Allah fadzakir, diingatkan. Pertama, jangan lupa menunaikan zakatul fitr. Karena Nabi bilang kalau sampai zakatul fitr itu tidak dikerjakan, zakat fitrah, maka ditolak puasa Ramadannya. Karena rukun Islam juga. Kemudian kata Nabi, zakatul fitr tuhratan lis-shaim, dia itu pembersih buat orang yang berpuasa. Dikeluarkannya dari qut biladih, makanan pokoknya seperti kita di beras. Kemudian yang kedua, jangan lupa memperbanyak aktsir sebagaimana yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad SAW, aktsir min qaul, ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, apa yang kita amalan 10 malam terakhir Ramadan? Kalau bertemu daripada Lailatul Qadar, kata Nabi, suruh baca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita 4 fasilitas untuk tentang maghfirah. Nama Allah yang lain enggak ada, hanya satu, pemberi. Misalnya Allah Maha Pemberi, hanya Mu'ti sama Wahhab. Udah 2. Tapi khusus maghfirah bisa 4. Coba bandingkan dengan yang lain. Allah, saya banyak dosa. Bagaimana? Minta ampun kepada Allah, maka kamu akan menghadapi Allah Ghafir. Saya dosanya diulang-ulang. Datang kepada Allah yang Allah Maha Ghaffar, yang mengampuni dosa yang berulang-ulang. Satu jenis, itu namanya Ghaffar. Tapi saya dosanya bermacam-macam, maka akan menghadapi Allah Ghafur, yang memaafkan bermacam-macam. Tapi saya mau langsung diampuni. Maghfirah itu 3 tahapannya. Pertama ditutupi oleh Allah, kita serius lagi, dihapus dosanya, tapi masih diingat. Na'udzubillah, orang berbuat dosa di hotel, zina dan sebagainya, besok hotelnya, kamarnya, bantal dan sebagainya bakal bersaksi di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, dan enggak mengurangi kebaikan. Baru yang ketiga diampuni, dihapus. Nah, tapi ada enggak orang bisa langsung dihapus? Bisa. Kenapa? Dapat nama al-afu, maafan. Apa artinya al-afu dalam bahasa Arab? Dikikis. Kalau ada kotoran, kata orang Arab, hadzal afu. Makanya dalam bahasa Arab, afwan, maaf, biar langsung dikikis, terkikis. Nah, jadi kalau orang dapat afunya Allah, langsung terkikis, langsung dilupakan dosanya Allah. Langsung nanti bisa diganti keburukan dengan kebaikan. Kemudian jadi baca itu sambil diresapi itu, Allahumma innaka afuwun tuhib. Atau ketika baca terakhir daripada ayat di surat Al-Baqarah. Rabbana faghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, itu ya Allah, saya minta biar dikikis, dilupakan semua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa banyak doa. Kata para mufassir ketika Allah bicara tentang ayat puasa, ya alladzina kutiba 'alaikumus shiyam, itu kurang lebih 7 atau 8 ayat, tengah-tengahnya diselipin enggak? Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tentang doa. Ujibud da'wat da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa orang yang bakal berdoa kepada aku. Jadi doa, suruh banyak doa. Doanya apa? Salah satu doanya, ya Allah, saya tahu banyak sekali amal saya di bulan Ramadan ditolak dan di luar. Ya Allah, tolong terima. Bisa enggak kita 60 tahun doanya, amal ibadah kita ditolak, terus 1 menit 1 detik diterima? Bisa. Innallaha yarhamu man yasha. Allah merahmati yang dia mau. Yang penting syaratnya tidak pernah syirik kepada Allah. Tidak syirik kepada Allah, dan kalau pernah syirik sudah bertaubat, sudah bersyahadat, ulang kepada Allah. Jadi tahu, perhatikan kira-kira. Sama yang kedua, jangan makan yang haram. Diperhatikan makanan kita. Kata Nabi ada di hadis Bukhari, itu ada di Arba'in Nawawi kalau nggak salah, di yang ketiga atau keempat. Kata Nabi, ada orang di tengah-tengah padang pasir, ininya sudah lesu, tapi dibilang ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, maskanu haram, mat'amuhu haram, malbasu haram, anna yustajabulah. Makanannya haram, tempatnya haram, pakaiannya haram, dari mana mau dikabulkan? Ya, diperhatikan itu. Kemudian yang keempat, juga jangan ada kezaliman. Makanya minta maaf. Itu maksudnya kenapa setelah selesai Ramadan kita minta maaf, silaturahmi, biar diterima. Kemudian yang keempat, takbir. Ya, takbir itu wal takabbarallah. Ya, suruh takbir kepada Allah. Dan takbir itu ada bermacam-macam. Ada Allahu Akbar kalau di mazhab Imam Malik, di mazhab Imam Syafi'i lebih luas lagi, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Kemudian yang paling umum Allahu Akbar la ilaha illallah wallahul hamd dan sejenisnya.
Itu semua boleh dan ada. Kemudian di antara sunnahnya menizhar at-takbir, diizharkan takbir. Karena ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk ke pasar. Di antara kalau Idul Adha juga 4 hari berturut-turut beliau. Nah, kalau ini kapan dimulainya? Dimulainya kalau ijma ulama di antara setelah maghrib tanggal 29 itu sudah masuk 1 Syawalnya, atau tanggal 30 pas pokoknya maghribnya dibilang besok lebaran maghrib sampai selesai khatib, itu ijma. Tapi semua maksudnya boleh. Tapi setelah itu berbeda pendapat. Tapi yang zahir yang insya Allah benar juga di mazhab Syafi'i, yaitu sampai seharian penuh, yaitu di tanggal 1 Syawal takbiran. Jadi sunnah. Kemudian ada lagi yang yang Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bullatan wa asila wala na'budu, sampai yang wa hazamal ahzab, itu juga boleh karena itu yang mensunnahkan adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu namanya sunnatut tabi'in. Nah, itu boleh. Bahkan sebagian ulama yang lain, Imam Nawawi dan lain sebagainya bilang terserah mau dikarang-karang takbir kayak apa boleh. Sah, karena ulama katanya setiap zamannya punya karangan takbir sendiri, karena Allah bilang walitukabbiru, takbir bebas, jadi boleh saja, sah, tidak bid'ah sama sekali. Itu 4 hal yang mesti dikerjakan di antara akhir, dan lebih afdal orang yang takbir di malam. Jadi kalau ditanya apa yang paling afdal malam hari di bulan takbiran, di hari takbiran, ya takbir. Bukan berarti yang lain nggak boleh, boleh ngaji sedikit, salawat semua sedikit-sedikit, banyakin. Karena kita kalau sudah ada disuruh paling banyak itu. Apa paling afdol kalau di bulan Arafah, di tanggal Arafah 9 Dzulhijjah, apa yang paling afdol? Tidak ada yang paling afdol kecuali doa. Kata Nabi, afdolud doa yaum Arafah, paling afdolnya doa di hari Arafah. Seharian kita doa. Nah, kalau lagi di Masjidil Haram, apa yang paling afdol? Salat. Nabi bilang 1 rakaat sama dengan 100.000. Kemudian jangan banyakkan ngaji bagus, tapi perbanyak sholat. Kalau bisa sholat 1.000 rakaat, 1.000 rakaat. Karena kapan lagi kita bisa dapat begitu? Begitu. Hari Kamis dan hari Jumat apa yang paling afdal? Salawat. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan yawmal jum'ah wa lailatiha ma'rudatan." Barang siapa salat kepada aku hari Jumat atau malamnya, langsung diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa hal yang kita kerjakan nanti. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan apa yang kita kerjakan, yang perlu kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, kalau di bulan Ramadan kita rajin puasa full 29-30 hari, maka di luar Ramadan kita juga puasa. Apa puasa yang setelah Ramadan? Semenjak tanggal 2 Syawal, yaitu namanya puasa sunnah Syawal. Kata Nabi, "Man shama Ramadhana thumma yattabi 6 min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ngikutin daripada 6 puasa Syawal, boleh berurut-urut, boleh tanggal 2 sampai tanggal 7 dan seterusnya. Tapi kata Imam Malik, saya nggak senang orang yang berturut-turut, takut jadi bid'ah. Maksudnya kalau diitukan, takutnya dipikir kalau tanggal 2 udah pasti mesti wajib berpuasa. Al-muhim pokoknya sampai tanggal 30 Syawal atau 29 Syawal. Yang penting yang lebih cepat lebih bagus. Ya, itu kata Nabi, ka'annahu shamad dahr. Dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Tapi ada catatan, tidak boleh kalau Anda puasa silaturahmi ke orang. Ya, kecuali orangnya puasa juga. Kalau enggak, jangan. Bahkan ada satu riwayat, Nabi lihat ada sahabatnya puasa, enggak mau makan, puasa sunnah. Kata Nabi, ayo kamu puasa. Kamu buka. Jadi enggak boleh. Kita kalau memang mau di sini. Bahkan kalau kita di rumah sendiri ada tamu datang, kata tamunya bilang, saya nggak mau makan kecuali kamu makan, maka wajib berbuka, kata ulama. Kenapa? Karena idkhalus surur, sedekah, menyenangkan orang lain. Kemudian juga di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Zubat itu dikatakan sah orang menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Jadi boleh 2 niat. Kalau kita punya ada puasa, kalau di mazhab kita yang suka ada beredar di YouTube itu yang tidak sah, itu mazhab lain, mazhab Imam Ahmad. Ya, tidak sah. Kalau mazhab Imam Syafi'i sah puasa gabung antar. Jadi kalau ada yang kemarin puasanya batal, maka langsung digabung dengan, di mana dalilnya? Di kitab Az-Zubat. Imam Ramli yang bilang, bukan saya. Jadi sah-sah saja. Kemudian
Yang kedua, setelah kita puasa Syawal, apa yang kita mesti lakukan? Jangan pernah tinggal sholat witir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, la yuhafidhul witra illa mu'min. Tidak ada yang bisa jaga witir kecuali yang imannya sempurna kepada Allah SWT. Bahkan Imam Ahmad bilang, kita dan sebelum kita, maksudnya zaman tabi'in dan sahabat Nabi, nahnu la naqbal syahada man tarakal witir. Kami tidak mau nerima kesaksian seorang yang meninggalkan sholat witir. Lihat agungnya sholat witir. Jadi jangan main-main. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat wajib bukan 5 waktu, 6 waktu. Sholat witir menurut beliau adalah wajib. Tapi seluruh ulama selain beliau sepakat bahwa yang wajib hanya 5. Kemudian witir itu paling afdalnya sholat sunnah setelah yang wajib. Jadi jangan tinggalkan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang sholat sunnah subuh berapa? 2 rakaat, betul? Kalau mau sholat subuh 1 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Kita bakal bilang sholat 2 rakaat kalau nggak tinggalin sunnah. Tapi sholat witir boleh raka'ah wahidah, 1 rakaat boleh, sah. Baca kulhu, selesai. Kapan dikerjakannya? Setelah sholat isya. Kalau ditanya kapan waktu witir? Setelah sholat isya. Bukan di waktu isya, salah. Tapi setelah, apa maksudnya? Kalau kita misalnya di safar, kita menjamak takdim, jamak maju maghrib dan isya di waktu maghrib, habis itu dia mau sholat witir, sah, boleh. Atau kita lagi sakit, kita mau jamak, kata dokternya kamu nggak boleh kena banyak air. Oh ya sudah, berarti saya mesti jamak. Atau misalnya dia sakitnya parah, sudah dijamak. Misal dokter mau operasi waktu maghrib bakal takut 9 jam, 10 jam, operasi besar. Atau zuhur asar, kita lagi bicara yang isya maksudnya ya. Misalnya sampai berjam-jam ada. Kemudian dia jamak itu. Oh iya, dia bilang saya mau sholat witir biar takut nggak lupa. Boleh, sah. Kemudian saking pentingnya sholat witir, boleh di apa? Boleh di qadha, kata Nabi kalau lupa. Tapi kalau tinggalinnya lupa, tidak boleh sengaja. Di mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang lain boleh. Kemudian dikerjakannya kapan? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau lupa, kalau kita tadi sholat subuh, sunnah subuh tadi lupa atau enggak keburu, boleh sekarang juga di sebelum syuruk. Tapi kalau sholat witir mesti sesudah syuruk. Kalau mazhab Imam Malik dan yang lain boleh sebelum syuruk. Nah, kalau mazhab Syafi'i enggak boleh, dia mesti tunggu setelah syuruk, dia wajib ini. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan kalau sudah biasa mudawamah, sudah mesti sering dulu, enggak boleh. Ada yang bilang minimal 1 hari. Jadi sudah pernah witir, besok lupa boleh. Ada lagi yang bilang minimal 3 hari. Yang kuat insya Allah yang minimal 3 hari. Mesti mudawamah dulu 3 hari, baru itu. Atau kalau takut masih belum bisa juga, ambil yang pendapat tadi yang pertama, sah-sah saja. Ya, itu witir. Kemudian witir kalau ketika diqadha, kata Nabi boleh dibikin genap. Tapi kalau pas lagi kita qadha, nggak boleh sembarangan sholatnya. Maksudnya biasanya 1 rakaat. Terus pas mau diqadha 3 rakaat, nggak boleh, mesti sama persis. Kalau kita biasa 1, biasa 3, biasa 5, 7, atau yang seringnya, atau yang terakhir minimal kita sholatnya. Oh saya kemarin sholat 3 rakaat, lupa, kayak ini yang tadi semalam ketiduran atau apa, belum sholat witir, maka nanti di waktu duha diulang, sah. Kemudian sholat witir boleh digenapkan kata Nabi, boleh 1, boleh 2, 3, 4. Kalau 1 jadi 2, 3 jadi 4, 5 jadi 6, sah saja. Bahkan sebagian ulama bilang lebih afdal, tapi yang benar insya Allah sebagaimana yang ditarjih oleh Imam Nawawi, dua-duanya tidak ada yang lebih afdal, dua-duanya sama saja. Kemudian, dan kalau kita terbiasa memang dengan sholat tahajudnya, sah juga tahajudnya itu. Misal kayak kita taraweh nggak ngerjakan semalam dan biasa 8 rakaat misalnya, itu sah juga, boleh tahajudnya digabung dengan witir. Tapi kalau tahajud saja, karena yang tarawih itu artinya tahajud, tapi tahajud di awal namanya, itu digabung dengan witir, maka tidak, kalau nggak ada witirnya tahajud tidak boleh diqadha. Tapi kalau dengan witir dia sah, boleh diqadha. Kemudian setelah witir, ya jangan tinggal juga sholat
sunnah subuh, karena Nabi bilang raq'atil qabla al-fajr afdal min ad-dunya wa ma fiha. 2 salat sebelum subuh itu lebih afdal dari dunia dan isinya, apalagi subuhnya. Kemudian yang terbiasa jamaah jangan ditinggalkan lagi, seolah-olah kalau sudah Ramadan enggak ada lagi jamaah, jangan. Lebih baik lagi. Kemudian setelah witir kedua, jangan tinggalkan baca Quran. Iqra'ul Quran, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena dia bakal jadi syafi', pemberi syafaat kepada yang pembaca-pembacanya. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut tilawah? Kenapa? Dari kata talayatlu tilwan, artinya ja'a min ba'di, yang datang setelahnya. Jadi seolah-olah utlu apa artinya bacalah, kemudian setelahnya baca terus. Jadi sesuatu yang enggak putus. Makanya baca Al-Quran disebut tilawah. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah. Nah, pertanyaannya kita udah dengar sedekah. Saya mau dong afdalnya sedekah, ada enggak? Ada sekali. Afdalnya sedekah itu apa? Di riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, afdalus sadaqah lil kasyah, dalam riwayat lain lil kashih. Kata Nabi, paling afdal sedekah lil kasyah atau kashih. Apa itu kasyah kashih? Kita punya rahim, punya saudara, siapa aja, kakak, adik, tante, paman, segala macam, yaqta silatan, yang dia memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita. Afdal sedekah kepada itu. Kita berantem dengan kakak, kita mutuskan, kita paling afdal kita kasih. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, ya Rasulullah, inni qad a'taqtu jariyatain. Saya telah memerdekakan 2 budak. Budak, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa memerdekakan budak, setiap anggota tubuhnya dimerdekakan Allah dari kiamat. Tapi Nabi mukanya mukanya langsung masa melengos gitu. Kata Ummu Salamah, engkau marah ya Rasulullah? Apakah engkau marah ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "Lau akhbartini," kalau kamu ngabarin kepada aku, "la amartuki an tatasaddaqi ila khalatiki." Kalau kamu bilang kepada saya sebelum kamu keluarin uang tadi, saya bakal suruh kamu bersedekah kepada bibi kamu. Karena waktu itu Ummu Salamah punya masalah dengan bibi, dan bibinya miskin. Akhirnya beliau keluarkan lagi, kasih ke bibinya. Nah, itu paling afdal sedekah. Kenapa paling afdal sedekah? Karena kalau kita kepada saudara biasanya enggak dipuji orang, enggak kedengaran, enggak kelihatan. Tapi kalau di luar dipuji. Nah, enggak ada gunanya 1 miliar ke Palestina segala macam, 1 miliar ke seorang di Samarinda, tapi sama saudaranya enggak dia peduli, enggak ada. Bahkan kata para ulama, kalau kita belum bisa, misal kita punya berantem, ada sesuatu, bagaimana kalau kita belum bisa ketemu, bagaimana cara menyambung silaturahmi? Dengan harta, kirim hadiah. Begitu, ditolak terus-terusan. Tapi saya nggak bisa, nggak ada. Pertanyaannya begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar disuruh menyambung silaturahmi yang menyakiti siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disuruh sambung silaturahminya. Kira-kira ada yang lebih afdal daripada ibu kita Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah disakiti Nabi Muhammad dan Abu Bakar suruh maafkan. Karena ada 4 sahabat Nabi yang terfitnah, bukan sahabat biasa, Hasan bin Thabit, Mistah dan seterusnya. Ini Mistah ahli Badr, tapi yang mereka manusia, ada salahnya sedikit, namanya sahabat Nabi manusia, enggak maksum. Yang maksum cuma Nabi, 4 ini salah. Tapi kata Allah suruh Nabi Muhammad dan Abu Bakar maafkan itu. Subhanallah. Itu Sayyidah Aisyah. Lalu kita, nah ya, jadi jangan itu. Kemudian yang ketiga tadi salat, ngaji, sedekah. Yang keempat jangan lupa silaturahmi. Silaturahmi yang paling afdal ke siapa? Pasti ke orang tua. Tadi nyambung juga tadi. Ya, kepada orang tua jangan lupa kalau masih hidup, kalau enggak ya di yang terbaik. Sekarang saya karena waktu terbatas, saya nggak mau kasih yang banyak-banyak. Saya mau kasih satu paling afdalnya. Karena segala sesuatu pasti ada afdal. Afdalnya berbakti kepada orang tua. Apa? Baik hidup maupun meninggal.
Apa yang paling afdolnya? Ini singkat, bagi yang sudah meninggal jangan lupa doakan maghfirah dan doa umum, karena ada satu hadis Nabi bilang istighfar lahumma wa salatu alaihima. Nabi bedakan. Jadi nggak cukup hanya istighfar dan doa-doa apa ya Allah kalau dia masih sudah meninggal luaskan kuburnya dan lain sebagainya. Selain maghfirah pokoknya, selain minta ampun. Kemudian yang ketiga menunaikan wasiatnya. Nah yang keempat, apa katanya paling afdal sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Amr Sayyidina Abdullah bin Umar, dia ketemu seorang di tengah badui, di tengah-tengah padang pasir, dia kesesat, dia minta tolong orang. Tiba-tiba ngobrol, janjinya cuma dikasih 2 dinar. Ngobrol-ngobrol dikasih, seledangnya dikasih, imamah semua dikasih. Akhirnya kata sahabat Abdullah bin Umar, dia bilang, ya Abdullah bin Umar, kok kamu ngasih? Kalau kamu ngasih 2 dinar aja dia udah cukup. Kenapa kok kamu nggak kasih? Kamu kasih semua yang kamu punya. Katanya Abdullah bin Umar, itu anak temannya Umar, ayah saya. Kemudian sami'tu min abi, saya dengar ayah saya bilang apa? Fa inna abarral bir silaturahimi illa wuddi abi. Paling afdolnya berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada yang dicintai oleh ayahnya. Jadi bukan hanya orang silaturahmi kepada orang tua itu yang kita tidak tersambung kecuali dengannya, maksudnya paman, bibi, nenek kita, kakek kita dan seterusnya, sama teman-temannya. Illau itu abarlal bir, kata Nabi, paling afdolnya. Nah kita banyak melupakan. Nah khususnya ini yang punya ustadz yang dulu kita panggil ke rumah kita, kita ini segala macam. Nah, termasuk yang di masjid misalnya, ya kayak kemarin meninggal imam besar di mana? Masjid Islamic Center. Meninggal. Itu mesti dilanjutkan silaturahminya dengan apa? Jangan lupakan jandanya dan anaknya. Sekarang banyak sekali. Habis meninggal ustadznya, anak jandanya dilupakan. Itu kurang ajar. Itu namanya nggak berterima kasih kepada Allah dan nggak bisa nyambung. Begitu. Karena kalau orang tua paling afdol begitu, guru juga begitu paling afdolnya. Jadi jangan disia-siakan. Kemudian yang paling terakhir, jangan juga lupa di luar daripada Ramadan, setelah kita silaturahmi sedekah, juga diantaranya adalah banyak berdoa juga setelah Ramadan. Apa? Biar diminta dikabulkan. Jadi minta dikabulkan di Ramadan juga di luar. Jangan seolah-olah Allah itu hanya dimintakan doanya di Ramadan, di luar. Allah itu kalau tidak diminta marah. Ya, kalau anak Adam diminta maka marah. Jadi itu saya ringkas. Saya ingatkan 4 hal yang kita mesti kerjakan segera di terakhir-terakhir Ramadan ini, zakat fitrah. Kemudian yang kedua tadi doa, perbanyak doa. Yang ketiga banyak zikir Allah innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang keempat jangan lupa banyak bertakbir kepada Allah nanti di malam takbiran. Kemudian 5 hal yang perlu dikerjakan untuk pembuktian kita insyaallah sebagai tanda ibadah kita diterima oleh Allah, kita tetap berpuasa di antara dengan 6 puasa Syawal, kemudian banyak sedekah, enggak tinggalkan salat, sunnah-sunnah yang lainnya khususnya salat witir, kemudian menyambung silaturahmi, kemudian kelima juga tetap memperbanyak doa di luar bulan Ramadan. Itu sekian, mudah-mudahan insyaallah apa yang dinamakan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya enak untuk Ustaz mengingat, tolong disebutkan namanya ya. Terima kasih. Dan pertanyaan singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdoa bisa merubah takdir seseorang? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara merupakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pada saudara Firdaus, yang pertama langsung yang jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahihnya Rasulullah di antaranya riwayat Imam Abu Ya'la, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna la yuraddul qadar illa bid-du'a. Tidak ditolaknya takdir kecuali dengan doa. Berarti bisa dirubah. Cuman takdir itu ada dua. Ada mu'abbad atau mubram sama ghairu mu'abbad atau ghairu mubram. Ada takdir yang abadi. Ya nggak bisa orang Cina doa ya Allah biar saya jadi orang Amerika, nggak bisa. Itu udah takdirnya. Memang begitu. Laki mau berubah jadi perempuan nggak bisa, perempuan jadi laki nggak bisa. Kalau andai kata dia rubah juga, hakikatnya dia tidak berubah, cuman kelihatannya berubah. Ya. Kemudian dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua ada berubah dari kafir jadi mukmin, dari bodoh jadi pintar, kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, pintar jadi bodoh dan seterusnya. Itu bisa dengan sebab dan dengan doa juga. Bisa doa. Makanya kata ulama, kalau kamu tidak dikabulkan doanya, belum tentu. Jadi Allah kadang mengkabulkan 100%, kadang belum 100%, ditunda dulu. Misal saya udah 2 tahun doa minta dikabulkan untuk dilunasi hutang, tapi belum lunas juga. Enggak tahu, kita bisa jadi karena ada satu riwayat dikatakan ada orang berdoa kepada Allah, tadinya dia mau turun 1000 bala, jadi enggak jadi cuma 100, jadi cuma 10 gara-gara doa. Nah, jadi doa itu bisa merubah. Jadi kita, ya Allah kok saya malas betul ibadah, doa kepada Allah, semua doa kepada Allah ya. Jadi misal kita tadi doa, ya Allah saya belum lunas hutang, 3 tahun kok belum lunas. Padahal banyak yang dikabulkan, di antaranya Allah lembutkan hati yang berhutang kepada dia. Tadi dia udah niat mau menjarakan dia, mau bikin masalah, akhirnya nggak jadi gara-gara doanya. Jadi jangan pernah berputus asa dengan doa. Kemudian yang kedua, apa pertanyaan saya lupa. Oh, doa itu dosa itu sebetulnya tidak boleh dilupakan. Dosa nggak boleh dilupakan. Kalau kita lupa, waduh, bisa sombong nanti. Bisa kita dulu kita kelam, kita nanti lupa dengan nikmat Allah kasih hidayah. Jadi sebetulnya. Cuman kata Imam Junaid waktu ditanya, saya boleh nggak sih kalau lagi nangis tobat kepada Allah ingat dosa? Katanya beliau, la tuqaddir safwataka atau halas safiyah bi kadarik. Jangan engkau coreng waktu tadi yang mulia tadi dengan kamu ingat. Jadi kalau kita lagi nangis, lagi enak gitu ibadah, jangan ingat dosa, boleh. Tapi di luar itu ingat lagi dosanya. Tapi ingat dosa untuk agar kita menangis. Tapi kalau ingat tapi sebagian ulama bilang di antara Imam Nawawi, kalau sampai kita ingat dosanya bikin kita putus asa kepada Allah, ya sudah terpaksa. Tapi yang bagus adalah tetap diingat. Tapi ingat secara umum, nggak boleh diingat sampai kita, oh saya dulu begini-begini detail, nanti balik lagi. Secara umum aja, saya pernah zina, saya pernah mabok, saya pernah riba, pernah itu, minta maaf ya ampun. Karena mesti disebutkan itu doa, biar 2 kali lipat kita diampuni dosa, dikasih pahala juga. Gitu. Iya, intim. Nah, itu nggak boleh lagi. Baik, para hadirin, ibu-ibu yang di belakang kalau mau tanya silakan, saya ada waktu. Ya, ini sebagian ada satu lagi pertanyaan. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sampai merinding saya. Kenapa saya merinding? Terima kasih. Karena pertanyaan Saudara Faris ini luar biasa. Yang pernah bikin takut seorang yang paling afdal. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Di hadis di Syama'il Muhammadiyah di karya Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad, nggak ada orang paling top di dunia kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Ubannya Nabi Muhammad sampai dihitung SAW. 7 sampai 20. Itu Nabi Muhammad SAW tiba-tiba nambah 7 jadi 8 di sininya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan sampai 2 di Insanul Kamil karya Said Muhammad 2 lembar. Kemudian di karya yang lain Syamil Muhammad Imam Sakhawi hampir 3 lembar dan seterusnya. Bayangkan hanya uban bukan rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ditulis ubannya siapa gitu tokoh terkenal pasti dibuang dibakar orang. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu apa hubungannya? Karena Sayyidina Abu Bakar bilang, "Syibta ya Rasulullah, kamu jadi nambah ubannya." Kata Nabi, "Na'am, syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang bikin saya nambah uban Hudun dan teman-temannya. Teman-temannya tuh surat surat Al-Waqi'ah, idza syamsu kuwirat amma yatsa'alun. Kalau berurutan idza Al-Waqi'ah, amma yatsa'alun, idza syamsu kuwirat. Maksudnya empat-empatnya bicara tentang kiamat. Kemudian di situ juga cuman dipisah hadisnya lagi yang lain Sayyidina Abu Bakar tambah. Dibilang ma ayah allati syayyabatka katsiran Rasul. Apa ayat yang bikin kamu sangat saking pahamnya Sayyidina Abu Bakar paham pasti ada 1-2 ayat yang bikin Nabi Muhammad sangat begitu. Iya, ayat apa? Fastaqim kama umirt yang ada di akhir-akhir surat Hud. Istiqomah apa yang kamu diperintahkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Nabi kalau sudah paling merasa berat kalau sudah disuruh istiqomah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa waktu ditanya lagi di riwayat yang lain sampai Nabi nangis, "Ya Allah, gimana umat saya kalau sampai diwajibkan itu?" Karena istiqomah itu paling susahnya luar biasa. Jadi kita mesti merasakan itu. Nah, 3 minimal cara. Yang satu doa. Kita ini rajin betul doa biar anak saleh, istri kita saleh. Tapi kita nggak pernah minta doa agar kita jadi saleh. Kita nangis, minta utang kita dilunasin, nangis biar lulus, nangis biar ini, nangis. Tapi nggak pernah nangis agar iman ini dijaga, agar kita istiqomah. Nah, kalau kita nangis-nangis, berarti kita menunjukkan kita butuh Allah, Allah bakal kasih. Kemudian yang kedua, dengan ilmu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibn Majah, "Sayusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran." Na'udzubillah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti ada orang paginya kafir, mukmin, sorenya kafir, na'udzubillah. Paginya, sorenya mukmin, pagi kafir, na'udzubillah, na'udzubillah. Mukmin salat, dengerin di YouTube yang bikin murtad, dia murtad. Dia katakan, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada orang lagi peringatan Maulid Nabi murtad, dia caci maki Nabi, murtad itu kalau nggak tobat. Dibilang Nabi ingusan dan lain sebagainya, macam murtad keluar dari Islam, na'udzubillah. Ada lagi yang ceramah juga bisa murtad, dibilang Nabi nggak dijamin masuk surga. Nah, jadi ada orang kayak begitu, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada habis orang sholat tahajud minta tunjuk karena di murtad mimpi Yesus dia keluar, na'udzubillah. Kenapa? Karena tadi. Nah, apakah itu semua orang? Itu fitnah akhir zaman apa semua orang? Ternyata enggak. Nabi bilang illa man ahyahullahu bil ilm, kecuali yang Allah hidupkan dengan ilmu. Tapi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga yang penting juga jangan lupa teman yang saleh. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Di Saudi ada orang rajin ibadah umur 65 tahun main-main ke Amerika dengan 5-7 temannya, tiba-tiba di Amerika 2 minggu dia jual langsung agamanya, na'udzubillah min dzalik, berubah. Kenapa? Karena dia na'udzubillah min dzalik mabok-mabokan, tangan pas waktu pagi mesti dia biasa salat subuh, na'udzubillah min dzalik, dia ketawa-ketawa, tangan kanannya khamr, tangan kiri khamr, mati. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Karena temannya buruk. Nah, jadi saya bicara begini nih teman bukan buat anak SD di bawah, enggak, buat kita yang dewasa. Kenapa Abu Thalib susah batal masuk Islam? Karena teman-temannya. Kenapa Abu Jahal enggak masuk Islam? Nemenin ini yang enggak benar. Nah, jadi jangan berteman dengan yang enggak benar, akhirnya kita jadi ikut. Tapi ingat, enggak boleh dengan perasaan kita punya teman pemabok, teman pezina, riba dan sebagainya, atau
musyrik, kita tinggalkan mereka karena kita merasa afdal, nggak bisa, kita bakal jatuh. Tapi kita anggap, ya Allah saya jauhkan mereka karena iman saya lemah. Saya nggak merasa lebih afdal dari dia ya Allah. Jadi saya mesti berteman dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita memang nggak bisa selamat. Dan satu lagi wasiat saya buat diri saya sendiri yang juga, seorang pendosa, dan buat semua yang merasa dirinya suka berbuat dosa, cuma dua kata ulama. Kamu temuilah Allah dengan telah meninggalkan seluruh dosa kamu. Kalau nggak mampu, nomor dua, dengan berusaha meninggalkan dosa. Yang pertama, istiqomah. Kalau tidak mampu istiqomah, berusaha istiqomah. Jadi kalau ditanya Allah nanti besok dari kiamat, kenapa kamu nggak istiqomah? Betul ya Allah, saya nggak istiqomah, tapi saya sudah berusaha istiqomah. Insya Allah bisa dapat ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari atau Muslim, saya lupa, kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Bukan berarti kemudian wala ta'kul illa min taqi, jangan makan kecuali dari orang bertakwa. Bayangkan, makan aja nggak boleh sembarangan ternyata. Nah, apa artinya? Bukan berarti kalau ada orang pemabok kita makan nggak halal, bukan. Itu Nabi bicara dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena orang kafir, ahlul kitab, tapi makanannya boleh dimakan. Masa orang yang lebih tinggi sedikit, yaitu muslim tapi banyak dosa, tidak boleh. Jadi boleh. Cuman itu tingkatan lebih. Nah begitu juga berteman, bukan berarti nggak boleh. Maksudnya jangan kita teman yang sampai akrab betul. Teman yang maksudnya akrab betul, jangan sembarangan bongkar rahasia, jangan sembarangan dibawa ke rumah, itu maksudnya. Jangan sembarangan makan, apalagi orang kafir, kalau bisa makanan yang berkemasan, karena kita nggak tahu zaman sekarang. Nah, kalau orang kafir zaman dulu masih punya etika, dia jauhkan anjing-anjingnya dari rumah, nggak ada dulu. Ya. Anjing di rumahnya. Jadi mereka paham betul. Nah, kita nggak tahu sudah dijilat atau belum dan jadi artinya bukan berarti tidak boleh berteman, tapi mesti berhati-hati. Bahkan dalam Al-Qur'an kamu nggak tahu apa yang ada di hati mereka, bisa jadi lebih parah. Ini bukan berarti mengedepankan intoleransi, enggak. Yang penting jangan diganggu. Orang itu intinya bukan masalah berteman atau intinya diganggu apa enggak. Diam, ya lebih baik kita nggak berteman dengan siapa-siapa tapi dia mengganggu orang. Tapi kalau teman nipu, ini mencuri, jadi nggak manfaat. Nah jadi begitu. Kemudian ingat ya, dan kata ulama yang mensyarah hadis tersebut dikasih peringatan. Maksudnya sebetulnya kita haram, aslinya haram bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan orang mukmin, orang pendosa. Kecuali satu syaratnya, bukan saya nggak terpengaruh, bukan, nggak ada, coba cari, nggak ada ulama bilang itu tak satu pasti, tapi nggak cukup itu, mesti ditambahin yang kedua, dia mesti dakwahkan. Jadi jangan bangga saya 10 tahun jadi orang
berteman dengan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha 20-30 tahun, tapi nggak pernah mau ngajakin dia masuk Islam. Itu nggak ada gunanya. Jadi wasiat saya ke Bapak, mesti dia aja kasih buku, kasih ini. Itu toh intoleransi? Enggak lah, orang cuma ngajak doang, orang diskusi. Justru di situ, kalau kita hati kita sama-sama bersih, ayo kita bahas sesuatu. Yang penting dengan akhlak, bukan tiba-tiba kita caci maki dia. Jadi nggak perlu kita masuk ke gereja, nggak perlu. Ajak dialog, itu baru namanya. Kayak siapa? Kayak Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dia ajak dialog, nggak pernah masuk ke gereja. Ada masuk tapi buat dialog. Bisa nggak begitu? Tapi kalau diajak dialog marah, ya nggak ada gunanya. Berarti bullshit, palsu. Jadi kita aja. Begitu juga kalau kita mau berteman dengan pemabuk, dengan pezin, dengan siapapun, sah-sah saja. Tapi mesti harus kita dakwahkan dia. Kalau nggak dakwahkan, nggak sanggup, wah teman saya nggak mau dengar, berarti sudah mesti menjauh, nggak boleh. Jadi syaratnya wajib berdakwah. Kalau nggak berdakwah, berarti seperlunya bertemannya, begitu maksudnya. Kalau mau akrab boleh, tapi mesti wajib mendakwahkan. Jadi ini wasiat untuk seluruh yang punya teman di luar Islam, mesti dakwahkan dia. Jangan bangga hanya sekedar berteman tanpa mendakwahkan. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tolong diaminkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hati saya, Allah lihat hati antum semua. Jadi dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai penuntut ilmu. Kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, doa penuntut ilmu itu dinaungi lebih daripada 70.000 malaikat. Jadi ini kesempatan kita untuk dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت وأمانا من العذاب وعفوا عند
عند الحساب وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا منن يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Rahman, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, kami adalah hamba-hambamu yang miskin, kami hamba-hambamu yang bodoh. Kami menghadap Engkau yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha mencukupi, yang maha berilmu, yang maha segala-galanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, kami punya amal di bulan Ramadan dengan amal yang sangat sedikit kami tahu. Ya Allah, kami telah banyak menyia-nyiakan di bulan Ramadan dan kami tidak tahu apakah Ramadan ini jadi yang terakhir atau akan dibeli lagi. Ya Allah, kami mohon dengan segala kerendahan hati untuk diterima seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, yang telah ditolak, ya Allah, rubahlah untuk agar diterima amal-amal kami dan juga kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rahman ya Rahim ya Mannan ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami sedang diuji dengan corona. Ya Allah, kami sekarang salat berjauhan. Ya Allah, bahkan beberapa bulan yang lalu kami tidak boleh masuk ke masjid Engkau, ke rumah Engkau. Ya Allah, kami tahu itu adalah dosa kami. Ya Allah, jangan usir kami lagi dari masjid-masjid kami. Ya Allah, selesaikanlah corona ini, karena kami tahu ini sudah menimpa kepada agama kami. Andai kata Engkau hanya timpakan kepada tubuh kami, insya-Allah kami ridha ya Allah. Tapi kami tidak bisa ridha kalau itu dikenakan kepada agama kami. Kalau Engkau sampai usir kami dari masjid, kami bisa lemah iman, bisa dicabut imannya. Lalu bagaimana menghadap dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.